Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang pengabulan doa. Seringkali doa kita dikabulkan, tapi juga tidak sedikit doa kita yang tidak dikabulkan. Dan saya akan merenungkan hal itu untuk melihat ke kedalaman, ya, ke arah yang lebih dalam, tidak sekedar pengabulan doa. Untuk mengawalinya kita perlu belajar dari perwira yang datang kepada Yesus dan mengatakan, "Tuhan, hambaku di rumah terbaring sakit dan dia sangat menderita. Tolong sembuhkanlah dia." Dan Tuhan Yesus kemudian mengatakan, "Oke, saya akan datang untuk menyembuhkannya." Dan perwira itu mengatakan, No, jangan repot-repot. Bilang saja, pasti hambaku itu sembuh. Katakan saja sesuatu, pasti hambaku itu sembuh. Karena saya ini seorang bawahan. Dan di bawahku ada lagi bawahan. Di atasku ada atasan. Dan kalau saya mengatakan kepada bawahan saya, lakukan ini, dia akan lakukan. Kalau saya berkata kepada bawahan saya, pergi, dia akan pergi. Karena itu, katakan saja, hambaku itu pasti sembuh. Dan Yesus geleng-geleng kepala. Pertama, imannya begitu besar. Kepercayaan perwira itu kepadanya luar biasa besar. Yang pertama, yang diminta untuk disembuhkan itu bukan anaknya, bukan istrinya, tapi hambanya. Luar biasa perwira itu. Dia bukan hanya mengasihi istrinya, bukan hanya mengasihi anaknya, bukan hanya mengasihi prajurit bawahannya, tetapi juga mengasihi hambanya. Pada waktu itu orang masih boleh mempunyai hamba. Mempunyai budak masih bisa pada zaman itu. Dan biasanya budak ya sudah dibeli, dibayar ya sudah. Kita bisa bertindak apapun juga dan tidak perlu pikir lagi. Tetapi perwira ini memikirkan hambanya sedemikian rupa sampai berjuang bertemu dengan Yesus. Pasti dia mendengar tentang Yesus. Dan pasti dia percaya apa yang dia dengar tentang Yesus itu. Yang kedua, karena dia adalah seorang perwira, itu berarti bukan orang Israel, orang Roma. Dan karena itu kita bisa mengerti ketika Yesus mengatakan, "Aku akan datang ke rumahmu." Dan perwira itu mengatakan, "Maaf, tidak perlu datang, saya tidak pantas Tuhan datang ke rumah saya." Karena dia sadar dan dia mengerti tradisi bangsa Yahudi pada zaman Yesus. Orang asing selain Yahudi itu najis. Maka kalau kita masuk ke rumah orang asing, orang Roma, dia harus menguduskan diri. Mencuci mandi, mencuci diri, dan mempersembahkan persembahan untuk menghapuskan kenajisan itu dan lapor kepada imam bahwa saya sudah melakukan itu. Karena itu repot. Maka perwira itu menyadari dengan rendah hati. Dia mengatakan, "Saya tidak pantas menerima Tuhan ke rumah saya. Katakan saja, pasti hambaku itu sembuh." Wow. Yesus langsung mengatakan, "Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu," kepada murid-muridnya, "iman sebesar ini belum pernah kudapati di Israel." Nah, ini yang penting. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, pertama-tama harus mempunyai iman sebesar itu. Bahwa Allah itu Bapa yang baik, yang tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Jadi percaya, dasarnya percaya. Tetapi bukan sekedar percaya secara intelektual, kognitif. Oh ya, saya percaya Allah adalah Bapa. Bukan. Tetapi secara emosional. Saya mau ketemu Bapak saya. Itu yang perlu. Maka kalau kita mengharapkan sesuatu dengan sikap dasar itu, Tuhan pasti mengabulkan.
Karena itu Tuhan kemudian, oke, baik, jadilah seperti yang engkau percayai. Dan hamba itu sembuh. Iman yang pertama. Tapi imannya harus seperti perwira ini. Bukan sekedar iman kognitif. Yang kedua, kenapa sudah percaya, saya yakin sekali, tetapi tidak dikabulkan kalau saya berdoa? Nah, ini yang kedua. Yang kedua adalah kita mesti memohon yang memang menjadi kekuatan dan wewenang Tuhan. Maksudnya begini, kalau saya mengharapkan sesuatu supaya saya bisa makan, itu pertama-tama saya bekerja, apapun itu. Bekerja, mendapatkan upah, lalu makan. Nah, harus bekerja. Kenapa? Karena untuk mendapatkan makanan itu, yang saya makan sehari sederhana, mungkin 15.000 atau 20.000 atau 30.000, itu saya bisa mendapatkannya. Tidak perlu hal ini minta kepada Allah. Tuhan, berilah saya nasi rames. Hari ini saya ingin makan sushi. Berilah saya sushi. Itu salah. Kenapa? Karena untuk itu kita diciptakan badan yang sehat, otak yang cemerlang, untuk bisa dapat makan. Jangan minta kepada Tuhan yang kita bisa lakukan. Kalau kita bisa melakukannya, justru itu maksud Tuhan memberi kita badan yang sehat, pikiran yang waras dan pinter, supaya kita bisa berpikir, bekerja, lalu dapat makan. Nah itu, maka kalau kita minta sesuatu yang kita sendiri bisa buat, itu menghina Tuhan. Lah udah dikasih akal budi modal, kok malah minta. Kalau minta kepada Tuhan adalah memang sesuatu yang kita tidak bisa melakukannya. Misalnya kita sudah merencanakan semuanya nih, bisnis plan yang jelas sekali, langkah-langkahnya jelas, semua perhitungannya sudah jelas. Lalu kita berdoa, Tuhan, saya sudah menyiapkan segala-galanya, sebaik mungkin, mudah-mudahan ini berkenan, dan Engkau mengabulkan sehingga bisnis plan saya ini berhasil dengan baik. Nah itu, karena ada faktor-faktor lain yang kita tidak mengerti. Kita sudah menyiapkan bisnis plan yang jelas, tiba-tiba pandemi, kacau semua itu. Nah itu maksudnya, meminta sesuatu yang memang kita tidak bisa. Menyembuhkan orang mungkin kita nggak bisa. Nah kita minta kepada Tuhan, itu maksudnya. Kalau yang kita sudah bisa ya jangan minta. Contoh lain seperti ini, dulu waktu saya pernah di stasi Kawonganten dulu, di Cilacap masih masuk lagi, dekat laut. Itu ada seorang anak kecil, mungkin baru umur 3 tahun. Dia selalu main di pastoran, dari pagi sampai malam. Tidak pernah dijemput oleh orang tuanya. Kadang-kadang kami yang memandikan, kami kasih makan. Dan ketika kami antar ke rumah, Pak, ini anakmu ini main terus ke pastoran. Coba diperhatikan, kasihan. Dan dia mengatakan, Romo, saya punya Tuhan, Tuhan pasti akan merawat dia. Nah itu salah. Justru Tuhan menciptakan dia sebagai bapaknya, sebagai ibunya untuk ngurusi anak itu. Kalau kemudian percaya dalam arti yang keliru, Tuhan pasti akan mengurus, itu keliru. Itu berarti meminta Tuhan supaya jadi babysitter. Karena itu kita juga diminta untuk mengerti apa yang kita minta itu, kalau kita sendiri bisa melakukan, tidak usah minta. Justru bersyukur. Tuhan, saya mau bersyukur dengan badan yang sehat, pikiran yang jernih, mau mensyukurinya dengan bekerja supaya saya dapat makan. Nah itu doanya. Tuhan tolong beri saya kesehatan dan pikiran yang tenang. Nah, supaya bisa bekerja dengan baik. Itu Tuhan pasti mengabulkan. Yang ketiga, kalau doa kita belum dikabulkan, karena Tuhan pasti ingin sesuatu yang jauh lebih besar. Pasti. Karena Tuhan itu tahu apa yang jauh lebih penting bagi kita. Kita kadang tidak tahu. Perbandingannya seperti ini, seperti seorang anak kecil. Kita seringkali ingin mendapatkan hatinya dengan memberi hadiah, mainan. Diberi mainan satu. Dan dia senang sekali, ambil mainannya langsung dia lari dan langsung main.
Dan kita yang memberi merasa asam nih, terima kasih saja tidak gitu. Tapi ada anak kecil yang dikasih mainan, dan dia senang sekali, dan kemudian dia berbalik dan mengatakan, dia memeluknya, memeluk kita yang memberi. Terima kasih ya. Nah itu dia. Seringkali yang kita minta justru mengalihkan kita dari kasih Allah. Dan itu Tuhan tidak akan kasih. Tuhan akan memberikan kepada kita rahmat, anugerah, pengabulan doa yang membuat kita bisa menemukan Tuhan yang memberi, bukan pemberiannya. Tuhan tidak akan memberi sesuatu yang justru mengalihkan cinta dan perhatian kita dari Tuhan kepada pemberian itu. Seperti anak kecil tadi. Begitu dapat hadiah, wah dia lalu sudah lupa yang memberi. Sibuk dengan mainannya. Tuhan gak akan kasih. Karena kalau kita berpaling dari Tuhan, jauh dari Tuhan, kita susah, kita tidak bahagia. Tuhan tidak mau. Tuhan justru ingin akhirnya kita kemudian berkata kepada Tuhan, saya tidak minta apa-apa lagi, karena saya sudah mendapatkan Engkau. Engkau pasti akan memberi yang terbaik. Lapar dikasih makan dengan rezeki berlimpah, sakit mendapatkan penyembuhan karena kedamaian dan sukacita. Segala yang saya perlukan pasti beres karena saya mendapatkan Engkau. Dan itu yang ditawarkan oleh Tuhan. Akhirnya justru itu yang mau diberikan. Dan kalau kita sudah mendapatkan Tuhan, malah kita tidak minta apa-apa. Itu masalahnya. Seperti Yesus menawarkan kepada orang yang banyak hartanya. Orang muda itu, orang muda yang kaya. Yang berkata kepada Tuhan, saya ingin mendapatkan hidup yang kekal. Bagaimana caranya? Oke, kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, jualah semua hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku. Sayang pemuda itu kemudian tidak menangkap. Karena di mana hatinya berada, di mana hartanya berada, di situ hatinya berada. Dia tidak bisa menjual segalanya karena banyak hartanya. Dikatakan dalam Injil begitu. Padahal dia ditawari harta yang jauh lebih besar, yaitu Yesus sendiri. Tapi dia milih tidak ikut. Dan itu Tuhan tidak mau. Tuhan justru menawarkan dirinya. Inilah tubuhku, makan. Supaya engkau hidup oleh aku. Maka kalau pergi misa, pertama-tama harus percaya seperti perwira itu. Dan yang kedua, berharap supaya berjumpa dengan Tuhan. Supaya mendapatkan Tuhan di dalam hidup saya. Bukan yang lain-lain. Kalau yang bisa saya kerja sendiri, Tuhan sudah kasih modal kesehatan, badan yang sehat. Saya bisa. Enggak, bukan itu. Tetapi mendapatkan cinta Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan. Supaya bisa bersatu dengan Tuhan. Bukan hanya dapat mainannya. Tapi mendapatkan Tuhan, bisa memeluknya. Dan kemudian bersatu dengan Tuhan. Nah kalau seperti itu, sudahlah kita bertemu dengan Tuhan sendiri yang adalah segala-galanya. Tinggallah di dalam aku. Maka apapun juga yang kamu minta atas namaku akan dikabulkan oleh Bapa. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Luar biasa, kita dikasihi oleh Tuhan dengan cinta ilahi, cinta Allah dan Bapa dan Putra loh, cintanya sebesar itu. Bukan cinta manusiawi yang hari ini dekat, besok sudah jauh, bukan. Bukan cinta yang seperti cuaca, kadang cerah, kadang-kadang mudi, bukan. Tapi cinta Allah Bapa dan Allah Putra, itu yang diberikan kepada kita. Maka kalau mengikuti perayaan Ekaristi, sikap dasar itu yang penting. Dan kalau kita sudah mendapatkan Tuhan yang adalah Bapa yang baik, ya semuanya akan diberikan. Anaknya saja diberikan kok, apalagi yang lain. Tetapi ya itu tadi catatannya, memang justru akhirnya Tuhan ingin kita juga memberikan diri sepenuhnya. Dan memberikan diri sepenuhnya itu yang paling penting, seperti Bunda Maria mengunjungi Elizabeth.
yaitu saling bercerita supaya kita makin satu, yaitu berbagi kisah kemudian mempercayainya, memeluk perasaan-perasaan yang kita ceritakan. Karena pada waktu itu Bunda Maria baru saja menerima kabar dari malaikat bahwa dia akan hamil, mempunyai seorang putra, yaitu Yesus yang adalah anak Allah. Dia akan mengandung dari Roh Kudus. Umurnya baru 17 atau 16 lah, masih remaja. Karena itu dia bingung sekali. Bingungnya mau cerita sama siapa. Dia tidak mampu menanggung beban begitu besar. Itu berita luar biasa bahwa dia akan menjadi ibu Tuhan. Tapi dia tidak bisa cerita. Mau cerita sama siapa? Dia cerita sama bapaknya, sama mamanya. Ma, saya akan mengandung dari Roh Kudus. Dan dia adalah putra Allah. Ya, mamanya stres malahan. Nggak ngerti gimana mengandung dari Roh Kudus. Maka dia terlalu beban berat, tetapi dia percaya bahwa rencana Tuhan akan baik. Dan kemudian dia melaksanakan, yang paling utama melaksanakan kehendak Tuhan. Tuhan mengatakan, sanakmu Elizabeth, ini adalah bulan yang ke-6. Dan Bunda Maria menangkap, waduh, Elizabeth sudah tua, ya, Zakaria juga sudah tua, ini bulan yang ke-6, kasihan, saya harus bantu. Maka dia pergi membantu. Dan betapa bahagianya, karena kemudian Elizabeth ngerti, percaya bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Siapakah aku ini? Sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Waduh, Maria bersuka cita. Itulah seorang wanita kalau dipahami. Itulah seorang wanita kalau ceritanya itu didengarkan. Lalu perasaannya dimengerti. Waduh, dia langsung memuji Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersuka cita karena Allah. Nah, itu dia yang terjadi. Maka kalau misa, cobalah mengerti perasaan Tuhan. Bukan hanya Tuhan terus yang diminta mengerti perasaan kita. Maka Tuhan akan bersuka cita dan akan memberikan semuanya. Itulah kalau kita mau mengerti tentang pengabulan doa. Bisa mengambil hati Tuhan, mendengarkan perasaan-perasaan Tuhan. Dan Tuhan mengerti perasaan kita supaya kita bisa satu. Kita satu itu karena kita berbagi. Yang pertama-tama dibagikan justru perasaan-perasaan kita. Yang akhirnya ujungnya yang dibagikan adalah diri kita sendiri. Seperti Tuhan Yesus mengerti perasaan kita, kita berada di dalam duka cita karena dosa, belenggu dosa, dan karena itu Tuhan memberikan dirinya untuk menebus kita. Inilah tubuhku, makan supaya kamu hidup. Inilah darahku, minum supaya kamu hidup. Aku hidup di dalam kamu. Karena itu, kalau datang kepada Tuhan, terutama berdoa atau merayakan Ekaristi, itu puncak iman kita, harus mempunyai sikap seperti perwira itu, dan mengharapkan hadiah yang terbesar yaitu Tuhan sendiri. Kemudian kita bisa menceritakan segala perasaan, harapan kita, dan bisa dimengerti oleh Tuhan sepenuhnya, diampuni oleh Tuhan sepenuhnya, dan kita bisa mengerti perasaan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan segala-galanya yang kita butuhkan, terutama akan memberikan Roh Kudus. Tetapi yang paling penting, kita harus merasa bahwa kita sungguh-sungguh dicintai oleh Tuhan. Maka, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.